Halo guys, balik lagi di program Tech Talk dan kali ini kita akan ngomongin produk terbaru dari Asus. Jadi ini ada laptop gaming serinya itu Asus TUF Gaming A16 2025. Iya. Jadi seperti apa performanya dan desainnya akan kita bahas. Nah, ngomongin soal laptop gaming kayaknya nggak ada habisnya. Soalnya semakin kesini nih semakin banyak developer game yang sekarang bikin game-game baru, bahkan pesaing dari PS5 sendiri udah makin banyak bikin game yang grafisnya juga makin canggih dan makin berat. Makanya pilihan untuk memiliki sebuah laptop gaming kayaknya jadi solusi paling oke deh kalau misalnya kalian nih belum punya PS5 gitu. Dan kalau laptop ini bisa dipakai sambil kerja tuh. Nah, kita akan ngomongin satu laptop terbaru dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming A16 2025. Jadi kenapa 2025? Karena ini sebuah seri refresh atau seri terbaru dari Asus dan biasanya di tiap tahunnya selalu ada spesifikasi yang baru. Nah, apa yang bikin menarik dari Asus TUF Gaming A16? Asus TUF Gaming A16 ini hadir dalam beberapa varian dan salah satu yang kita sedang coba namanya agak-agak ribet ya memang serial, jadi FA608UP. Ini ada bocorannya di sini. Nah, jadi laptop ini spesial karena dia menggabungkan antara AMD atau AMD dan Nvidia. Jadi kalau AMD sebagai prosesornya di sini, nah Nvidia main sebagai GPU atau kartu grafisnya. Kenapa ini menarik? Karena di sini ada AMD Ryzen 7 260 dan kartu grafisnya di sini di keterangannya itu Nvidia GeForce RTX 5070. Jadi kalau buat penggemar laptop gamer sudah tahu kan, itu salah satu prosesor yang bisa dibilang paling baru dari AMD, dan kartu grafisnya apalagi Nvidia tuh L5070 itu adalah kartu grafis yang bukan paling tinggi tapi termasuk yang seri terbaru diperkenalkan tahun ini. Dan kita akan bahas pertama bagian desainnya. Asus TUF Gaming A16 ini sebenarnya bukan laptop gaming yang terbilang tipis ya. Jadi kalau Asus itu punya berapa seri, jadi ada yang Zephyrus, ada ROG Strix, dan ada seri TUF. Nah, apa bedanya? Kalau Zephyrus itu lebih ke jagoan tipisnya, kalau seri ROG Strix itu lebih kepada spesifikasi e-sport dan desainnya keren juga. Dan ini memang juga keren juga sih. Si TUF itu terkenal sama daya tahannya. Jadi ciri khas atau DNA dari Asus TUF Gaming adalah sebuah sertifikasi standar militer atau biasa dikenal sebagai MIL, STD, berapa. Nah, itu ada sertifikasi daya tahan militer yang menandakan bahwa laptop ini punya desain yang tangguh dan kuat serta kokoh pastinya. Asus TUF Gaming A16 punya desain yang nggak begitu tipis, tapi sebenarnya ini terbilang tipis sih untuk sebuah desain laptop mainstream saat ini. Kemudian beratnya sendiri sekitar 2,2 kilo. Bukan yang paling ringan, tapi untuk dibandingkan dengan laptop gaming mainstream pada beberapa tahun sebelumnya, 2,2 kilo itu sebenarnya sebuah berat yang cukup ringan sekarang. Apalagi kan ditambah chargernya lagi belum kan, jadi kalau ditambah baterainya, tambah charger, jadi sekitar 2,5 kilo lah. Ini enteng karena dahulu-dahulu tuh laptop-laptop gaming itu bisa beratnya mendekati 3 kilo gitu. Kemudian ngomongin desain dari Asus TUF Gaming A16 ini, desainnya bisa dilihat ini modern banget sekarang. Desainnya nggak kalah kayak berapa tahun yang lalu di mana TUF Gaming itu kayak semacam dianaktirikan oleh Asus. Sekarang udah canggih. Sekarang dia punya desainnya kayak gini, di mana laptop-laptop gaming saat ini punya desain seperti ada ekornya di bagian belakang. Apa sih ekor ini? Jadi ekor ini sebagai sebuah exhaust atau lubang untuk pembuangan suhu panas. Kemudian kalau dibuka begini kelihatan kan tipisnya. Kemudian portnya juga lengkap. Kita lihat di bagian sini. Portnya itu ada, sekarang ganti buat chargernya, lubangnya kayak gini. RJ45, ada HDMI, kemudian USB-C, ada combo audio jack. Di bagian sininya masih ada USB-A atau USB-B. Nah, itu dia. Jadi meskipun punya desain yang tebal, ya nggak tipis-tipis banget, Asus TUF Gaming A16 ini memanfaatkan tiap bagian dari laptopnya untuk bisa memuat port yang cukup banyak, dan sebuah pemilihan untuk mengubah posisi exhaust yang dulu di samping jadi ke belakang ini sebuah pilihan yang oke banget, karena artinya posisi lebih nyaman, dimana mouse tangan kanan nggak makin panas, dan kalau dipikir-pikir pasang-pasang kabel gitu udah jadi lebih gampang, jadi nggak perlu ngeraba-ngeraba bagian belakang. Sekarang kita ngomongin bagian dari layar Asus TUF Gaming A16 versi 2025. Nah, di sini ada layar ukurannya 16 inci, sebuah ukuran yang sebenarnya oke banget buat main game ataupun buat edit-edit bikin konten. Jadi buat content creator oke banget. Kemudian refresh rate sendiri berapa? 165 Hz. Jadi nggak cocok sih kalau dibilang TUF Gaming itu dianaktirikan oleh Asus sekarang, tapi karena spesifikasinya sudah naik kelas gitu kan. Kemudian refresh rate 165 Hz, response time 3 millisecond, dan kalau dilihat di sini sudah disertifikasi Nvidia G-Sync. Jadi ini menjamin stutteringnya nggak ada lagi ketika ngedit konten maupun main game. Gitu. Resolusinya berapa? 2.5K, 2,5K. Jadi, aduh, ini sih TUF Gaming ini rasa-rasanya kayak Zephyrus kali ya. Soalnya kayak naik kelas banget.
Untuk di webcamnya sendiri, webcamnya juga nggak nanggung-nanggung, resolusinya udah 1080 Full HD. Jadi kalau misal harus selain video conference atau mungkin buat sambil streaming, mungkin mau streaming pakai laptop ini, harusnya sih gambarnya udah bagus ya. Kita cobain nanti. Kemudian di bagian keyboard ya, kalau dipencet RGB. Nah ini kalau buat kalian yang laptop gaming dan masih menggemari RGB, pasti di luar sana ada yang nggak suka RGB kan. Jadi RGB-nya masih ada, bisa di customize, dan salah satu fitur yang nggak ketinggalan dari Asus untuk laptop gamingnya adalah adanya Armoury Crate, di mana fitur ini ngasih pengaturan ke opsi dari performa, baik CPU-nya dan GPU-nya dan segala macam fitur-fitur bawaannya. Dan tidak ketinggalan sebagai sebuah laptop di tahun 2025, Asus TUF Gaming A16 juga sudah mendukung fitur AI dengan adanya tombol langsung ke fitur Copilot dari Microsoft di sini. Gitu. Sekarang kita ngomongin apa? Saatnya kita ngomongin performanya. Ngomongin soal performa dari Asus TUF Gaming A16 2025. Jadi prosesornya ini menggunakan AMD Ryzen 7 260, sedangkan GPU-nya Nvidia GeForce RTX 5070 dan ada kapasitas RAM DDR5 16GB sama storage-nya berapa? 1TB PCIe 4 NVMe M.2 SSD. Kalau buat yang ngerti laptop game ini, bahkan yang mungkin nggak ngerti juga ngeliatnya kayak, wah ini apaan nih, prosesornya paling baru, GPU-nya kita tahu ini yang paling kenceng, bukan paling kenceng, salah satu yang terkencang tahun ini. Kemudian tadi kapasitas RAM-nya gede, udah DDR5, itu salah satu standar yang paling baru dengan speed yang kenceng. Dan memorinya tadi berapa? 1TB. Jadi kalau dibilang Asus TUF Gaming A16 ini sebuah laptop yang di bawahnya ROG Strix, agak kurang pas karena ini spesifikasinya naik kelas. Sekali lagi saya bilang naik kelas banget. Dengan kapasitas segitu seharusnya nyimpen game yang paling berat sekalipun paling gede, bahkan mungkin nanti kalau mau beli GTA 6 dari GTA di PC. Nah ini cocok banget. Kemudian ngomongin soal baterainya, Asus bilang ini baterai kapasitasnya 90 watt per hour dan ini punya fitur fast charging besarnya 100 watt. Dia klaim bahwa baterainya bisa terisi 50% dalam durasi 30 menit gitu. Kemudian setelah di benchmark sama kita, skornya juga cukup memuaskan banget, sebuah laptop gaming dengan spesifikasi yang udah disebut tadi. Dan ini daya tahan yang bikin agak-agak wow sih. Jadi kalau setelah kita tes mulai benchmark, daya tahan baterai itu diklaimnya sampai 15 jam. Tapi ini kan tentu hasil benchmark pasti biasanya akan berbeda dengan penggunaan sehari-hari. Jadi kalau tadi kita coba, Asus TUF Gaming A16 itu bisa bertahan sekitar lebih dari 5 jam untuk kebutuhan produktivitas sederhana kayak ngetik, mungkin browsing, kayak gitu-gitu. Dan menurut kita sendiri, kalau sebuah laptop gaming kapasitas baterai bisa bertahan sampai lebih dari 5 jam, ya ini udah oke banget. Soalnya kan logikanya siapa sih bawa laptop gaming buat kerja-kerja tanpa dicas kan? Semua pasti tahu kalau laptop gaming kalau nggak dicolokin ke listrik, powernya tuh nggak akan keluar banget, nggak akan berasa powernya buasnya itu. Makanya sebuah laptop gaming yang baterai bisa tahan lebih dari 5 jam ini udah oke banget. Palingnya kan kita kerja misalnya mungkin di cafe sekitar 2 jam 3 jam, habis itu balik ke kantor atau ke ruangan colok lagi. Jadi kan artinya ini kita nggak perlu banget harus dibawa sehari-hari gitu. Kalau misalnya buat kerja di luar, pasti kan kita akan butuh colokan listrik supaya powernya keluar, berasa kencangnya. Ngomongin apa lagi ya? Ngomongin sistem pendinginnya juga nggak boleh ketinggalan. Jadi Asus TUF Gaming ini punya sistem pendingin second gen atau generasi kedua dari Asus yang diklaim ini heatsinknya lebih luas, heat pipe-nya juga yang membuat pembuangan suhu panas jadi lebih cepat. Artinya sekalipun powernya dikuras habis, kita pakai buat main game dengan settingan ultra rata kanan, kipasnya akan tetap menjaga bahwa laptop ini bisa tetap adem, tetap dingin gitu. Meskipun tadi konsekuensinya setelah kita coba, suara kipas itu bakal bising banget, bakal berisik banget. Dan ya mau gimana lagi ya, laptop gaming kayaknya kalau kipasnya nggak berisik kayaknya bukan laptop gaming gitu sih. Sekarang kita ngomongin soal fitur-fitur lainnya. Laptopnya Asus TUF Gaming A16 pasti nggak ketinggalan sama fitur yang wajib ada di laptopnya Asus, yaitu namanya Armoury Crate. Armoury Crate ini sayang banget kalau nggak dimaksimalin ketika kalian punya laptop ini. Fitur ini bisa dipakai buat setting performa dari Asus, laptop Asus. Jadi ada GPU, CPU, fan, sama memori. Di sini bisa dipilih profilnya, ada Windows, Silent, Performance. Nah, tadi kan sempat disebut daya tahannya itu bisa 15 jam menurut benchmark. Nah, bagaimana bisa dapat 15 jam? Jadi kita benchmark, pengaturannya performa diganti ke mode silent, power saving nyala, di situ benchmark berhasil membuktikan daya tahannya sekitar 15 jam. Nah, tapi kan tadi sudah dibilang bahwa hasilnya mungkin akan berbeda sama penggunaan sehari-hari. Dan sekali lagi, kalau laptop gaming bisa tahan sampai lebih dari 5 jam tanpa harus takut baterainya habis, ini artinya oke banget kalau misalnya kalian perlu bawa pakai kerja di luar. Itu. Setelah kita ngomongin semua spesifikasi sampai performa dan fiturnya, hasil benchmark tadi dijabarin juga sama kita.
pasti penasaran, berapa harga dari Asus TUF Gaming A16 2025 ini? Jadi kalau kita cek-cek di pasaran sih, harga itu sekitar mulai dari 25 jutaan sampai 24 juta. Nah, itu kenapa harganya sampai begitu? Karena itu bergantung variannya. Jadi ada yang prosesornya AMD Ryzen 9 seri yang tertinggi, ada juga yang kartu grafisnya di bawahnya Nvidia RTX 5050 atau 5060, makanya harganya tadi kisaran segitu. Antara 25 juta sampai 28 juta. Apakah ini mahal? Nah, kalau mahal itu relatif ya. Jadi kalau dibandingkan sama dilihat-lihat spesifikasi yang didapat tadi, untuk harga segitu kayaknya sih cocok sih, pantas-pantas aja sih. Apalagi kalau misalnya kalian perlu laptop gaming yang nggak cuma dipakai buat main game, tapi juga bikin konten gitu. Jadi itu aja yang udah kita bahas dari Asus TUF Gaming A16 2025. Jadi kalau kalian mau beli laptop, mungkin bisa cek-cek lagi video kita, tonton lagi video kita di YouTube-nya medcom.id dan YouTube-nya Metro TV. Nah, itu tadi udah kita bahas Asus TUF Gaming A16 2025 sebagai referensi kalau kalian mau beli laptop gaming yang paling baru dan mungkin sesuai sama isi kantong dari kalian sendiri. Ya, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode Tech Talk selanjutnya. Jangan lupa kalau ketinggalan tonton di YouTube-nya medcom.id atau YouTube-nya Metro TV.